Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismiyatul Nurul Hawa dari kelas BKI 2D YN Syekh Nurjati Cirebon. Saya di sini untuk mencoba mereview buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi yang ditulis oleh Sulaiman MA, jumlah halaman 168, terbit pada bulan September 2016 dengan ISBN 9786021620465. Penerbit Yayasan Pena Banda Aceh. Penulis menuliskan buku ini bukan hanya untuk menambah sumber referensi mata kuliah PKN di perguruan tinggi, namun sebagai wujud keikutsertaan penulis terhadap sosialisasi nilai-nilai nasionalisme dan ideologi Pancasila kepada anak bangsa yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Kita langsung ke pembahasan bab 1, Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia karena Pancasila dianggap nilai dasar dan puncak atau sari budaya bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai tersebut merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan satu kesatuan nilai yang tidak terpisahkan antara satu dengan sila-sila lainnya. Semua nilai tersebut terdapat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia secara jelas tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Oleh karena itu, segala bentuk peraturan perundang-undangan yang lahir dikemudikan haruslah berdasarkan Pancasila. Pancasila sebagai dasar mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar pedoman terhadap penyelenggaraan sistem negara Indonesia. Pancasila bagi bangsa Indonesia menjadi landasan hukum yang mengatur tentang tata tertib hukum negara. Pancasila menjadi sumber dari segala hukum negara. Dilanjut bab 2, Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi negara berarti bahwa Pancasila merupakan suatu gagasan yang berkenaan dengan kehidupan negara. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila adalah gagasan dan cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara sebagaimana terdapat pada pembukaan juga dimuat dalam Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998 tentang pencabutan Ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau Eka Prasetya Pancakarsa, dan menetapkan tentang penegasan Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki ciri khas tersendiri, yaitu nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, akan tetapi digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat Indonesia sendiri. Fungsi dan peran Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, 3. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, 4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, 5. Pancasila sebagai pandangan hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia, 6. Pancasila sebagai perjanjian luhur Indonesia, 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, 8. Pancasila sebagai moral pembangunan, 9. Pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Dilanjut bab 3, Pancasila sebagai etika politik. Fungsi etika politik sebagai pedoman normatif bagi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan norma atau aturan yang telah disepakati. Dengan demikian, Pancasila menjadi norma dasar politik bagi masyarakat Indonesia. Sebagai falsafah dan ideologi negara, Pancasila tidak hanya merupakan sumber peraturan perundang-undangan, melainkan pula sebagai sumber moralitas, terutama hubungannya dengan legitimasi kekuasaan.
hukum, serta berbagai kebijakan atau politik dalam pelaksanaannya dan penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai sistem nilai sesungguhnya mengandung nilai etika yang sangat fundamental bagi sikap dan perilaku politik bangsa Indonesia, karena substansial nilai-nilai yang terkandung di dalamnya digali dari akar budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Etika politik juga harus direalisasikan dan diimplementasikan oleh setiap individu atau masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan sistem pemerintahan, baik legislatif atau MPR, eksekutif atau presiden, dan yudikatif. Dilanjut bab 4, identitas nasional. Pancasila sebagai dasar kehidupan kebangsaan dan kenegaraan merupakan identitas nasional Indonesia. Dalam hal ini, ideologi Pancasila merupakan bentuk identitas nasional Indonesia. Identitas nasional berdasarkan ketetapan Undang-Undang Dasar 1945. 1. Dalam pasal 35, bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. 2. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 3. Pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 4. Pasal 36B, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Dilanjut bab 5, hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak dan kewajiban warga negara ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 27 sampai pasal 23. Berikut beberapa hak dan kewajiban tersebut. Hak warga negara dari negara. 1. Hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum dan pemerintahan tercantum dalam pasal 27 ayat 1. 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tercantum dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Hak berpendapat atau kemerdekaan berserikat dan berkumpul tercantum pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Kemerdekaan dalam memeluk agama tercantum dalam pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. 5. Hak dan kewajiban membela negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 6. Hak mendapatkan pengajaran atau pendidikan tercantum dalam pasal 31 ayat 1 dan 2. 7. Hak pengembangan kebudayaan nasional Indonesia tercantum dalam pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 8. Hak atas kesejahteraan sosial tercantum dalam pasal 33 terdiri dari 3 ayat 1, 2, dan 3. Yang ke-9, hak untuk mendapatkan keadilan sosial tercantum dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Dilanjut, kewajiban warga negara terhadap negara. 1. Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan tercantum dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Kewajiban membela negara tercantum dalam pasal 27 ayat 3. 3. Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain tercantum dalam pasal 28 ayat 1. 4. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjalin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntunan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 5. Kewajiban usaha, pertahanan, dan keamanan negara tercantum dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dilanjut bab 6, politik dan strategi nasional. Sesuai dengan tata aturan ketatanegaraan bahwa politik dan strategi nasional dituangkan dalam bentuk
GHBN yang ditetapkan oleh MPR dan pelaksanaannya dilakukan oleh Presiden sebagai mandataris MPR di era dulu. Sejak reformasi politik pada tahun 2004, pertama kali pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, sistem politik dan strategi nasional pun terjadi perubahan. Politik dan strategi politik nasional sekarang tidak lagi dituangkan atau dalam bentuk GHBN, akan tetapi disebut dengan Renstra. Dibuat dan dijalankan oleh presiden. Karena itu Renstra merupakan program negara dan amanat rakyat, maka pemerintahan dalam melaksanakannya harus benar-benar bebas korupsi dan nepotisme. Oleh karena itu, agar program pemerintahan berhasil dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, negara butuh pelaku atau aparatur negara yang bersih dan setia mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Penyelenggaraan pendidikan dan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab pemerintahan. Tanggung jawab ini adalah amanah leluhur dan cita-cita bangsa yang termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, pendidikan merupakan hak warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 dilanjut bab 7 Konstitusi NKRI. Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara Republik Indonesia disahkan dan ditetapkan oleh PPKI pada hari Sabtu 18 Agustus 1945. Dengan demikian, sejak itu Indonesia telah menjadi suatu negara modern karena sudah memiliki suatu sistem ketatanegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi Negara yang memuat tata kerja konstitusi modern. Istilah Undang-Undang Dasar 1945 yang memakai angka 1945 di belakang UUD sebagaimana dijelaskan oleh Dahlan Thoib dan kawan-kawan barulah timbul kemudian, yaitu pada awal tahun 1959 ketika tanggal 19 Februari Kabinet Karya mengambil kesimpulan dengan suara bulat mengenai pelaksanaan demokrasi terpimpin dalam rangka kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949 berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, pada tanggal 27 September 1949 sampai 17 Agustus 1950 berlaku Konstitusi RIS 1949. Yang ketiga, pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959 berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. 4. Pada tanggal 5 Juli 1959 sampai 19 Oktober 1999 berlaku kembali Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, 19 Oktober 1999 sampai sekarang berlaku Undang-Undang 1945 hasil perubahan. Lanjut bab 8 Demokrasi Indonesia dan Pendidikan Demokrasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia menurut berbagai referensi yang ditemukan dapat diklasifikasi menjadi 4 periode, yaitu periode 1945 sampai 1959, yang kedua periode 1959 sampai 1965, yang ketiga periode 1965 sampai 1998, dan yang terakhir periode 1998 sampai sekarang. Secara formal, pendidikan demokrasi wajib diinternalisasikan dalam kurikulum pendidikan di sekolah. Guru dalam segala kegiatan
mengajarnya haruslah membekali dan mentransfer nilai-nilai demokrasi kepada peserta didiknya. Nilai-nilai demokrasi harus ditanamkan tanpa memandang perbedaan satu sama lain, dan saling menghargai dan menghormati antara sesama. Oleh karena itu, guru dan dosen harus meningkatkan kualitasnya agar dapat menjadi sosok yang konsisten. Oleh karena itu, guru dan dosen harus meningkatkan kualitasnya agar dapat menjadi sosok yang konsisten dan bertanggung jawab dalam melahirkan generasi bangsa yang demokratis. Bab 9, Negara Hukum dan HAM. Secara yuridis, landasan dasar bahwa Indonesia adalah negara hukum dapat ditemukan dan termaktub secara jelas pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hakikat negara Indonesia sebagai negara hukum tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 yang menggambarkan tentang tujuan bernegara. Secara umum, negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara Indonesia berdasarkan pada Konstitusi Dasar menjamin memberikan perlindungan hukum, keadilan, kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan negara juga menjamin terhadap hak asasi manusia. Jaminan hukum yang diberikan negara kepada rakyat dapat dilihat secara detail pada pembahasan prinsip-prinsip rule of law. Misalnya, segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara hukum yang memberikan perhatian serius terhadap HAM. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Alinea pertama ini merupakan wujud pengakuan negara Indonesia terhadap HAM dan hak merdeka. Kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini merupakan sila kedua Pancasila, menjadi landasan dasar terhadap pengakuan dan jaminan hak asasi manusia di Indonesia. Ketiga, ketetapan MPR pengakuan akan hak asasi manusia yang diberi. Ketetapan MPR pengakuan akan hak manusia di Indonesia tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 17 MPR 1998 tentang hak asasi manusia. Keempat, peraturan perundang-undangan. Undang-undang tentang HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Yang kelima, pengadilan HAM, upaya memberikan jaminan hak asasi manusia di Indonesia. Bab 10, wawasan Nusantara sebagai geopolitik Indonesia. Paham geopolitik bagi bangsa Indonesia. Geopolitik adalah pandangan baru dalam mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah di negara untuk mencapai tujuan nasional. Geopolitik bagi bangsa Indonesia juga bermakna sebagai kebijakan dalam rangka mencapai tujuan nasional dengan memanfaatkan keuntungan letak geografis negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang kondisi geografis tersebut. Secara geografis, Indonesia merupakan negara yang diapit oleh dua samudra, yakni Samudra Hindia dan Pasifik, serta dua benua, yaitu benua Asia dan Australia. Indonesia adalah negara kepulauan yang disebut Nusantara, dan juga 2/3 wilayahnya adalah teritorial laut, artinya sektor kemaritiman lebih besar. Secara formal, dalam pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan berdasarkan undang-undang. Dasar inilah Indonesia mengembangkan paham geopolitik nasionalnya, yakni wawasan Nusantara. Bab 11, ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia. Tujuan geostrategi atau ketahanan nasional
diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran, adanya pertahanan dan keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Fungsi geostrategi atau ketahanan nasional. Indonesia mempunyai fungsi sebagai daya tangkal. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan, geostrategi Indonesia ditunjukkan untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas, integritas, eksistensi bangsa dan negara Indonesia dalam aspek 1. Ketahanan pada aspek ideologi, 2. Ketahanan dalam aspek politik, 3. Ketahanan pada aspek ekonomi, 4. Ketahanan pada aspek sosial budaya, 5. Ketahanan pada aspek pertahanan keamanan. Hakikat ketahanan nasional adalah kemampuan dan ketangguhan suatu bangsa untuk dapat menjamin kelangsungan hidupnya menuju kejayaan bangsa dan negara. Ketahanan ini tergantung pada kemampuan bangsa dan seluruh warga di dalam membina aspek alamiah serta aspek sosial sebagai landasan penyelenggaraan kehidupan nasional dalam segala bidang. Wujud keterlibatan negara Republik Indonesia dalam hal pemeliharaan perdamaian dunia. Indonesia menjadi salah satu negara yang bergabung dengan organisasi dunia, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selanjutnya, wujud keterlibatan negara Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia adalah dengan menjadi anggota pasukan perdamaian. Keterlibatan Indonesia dalam operasi pemeliharaan perdamaian sudah dimulai sejak tahun 1957. Adapun pasukan perdamaian dari Indonesia dikenal dengan nama Kontingen Garuda atau Kongo. Pasukan Kontingen Garuda Indonesia sejak tahun 1967 sampai sekarang telah dilibatkan dalam hal menjaga perdamaian di berbagai kawasan politik yang bergabung dengan pasukan perdamaian PBB. Sekian pembahasan dari saya. Untuk kekurangan dan kelebihan buku ini, mungkin akan lebih baik jika membaca buku ini langsung dengan bukunya dibanding melihat e-book ya, karena di e-book ini ada beberapa halaman yang kosong. Untuk kelebihannya, buku ini dapat mudah dipahami oleh pembaca. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.